Yesus lahir sebelum adanya tahun Masehi. Kok tiba-tiba lahir pada tanggal 25 Desember? Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Yesus belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudari, di mana saja adanya atau di mana saja berada, tetangga kita, saudara-saudari kita merayakan kelahiran Tuhannya atau kelahiran Yesus. Ada juga sebagian sama-sama Kristen tetapi tidak merayakan Natal. Nah, ini akan saya cerita. Ini bukan dakwah, tapi saya akan cerita. Jadi jangankan umat muslim, sama-sama Kristen, ada yang merayakan dan ada yang tidak merayakan. Kebetulan saya punya tetangga, bahkan saudara lah di Tangerang. Pernah saya ngobrol nih, dialog saja biasa santai, namanya sama teman di rumah. Nah, tapi bukan di rumah saya, di rumah si Yung Yung. Yang satu namanya Yung Yung, yang satu lagi namanya Kentan. Tapi mereka ini dari Cina, tapi lahir di Indonesia. Agamanya sama-sama Kristen. Kalau yang namanya Kentan, dia merayakan Natal karena meyakini dan mengimani bahwa 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Tetapi yang namanya Yung Yung, dia tidak meyakini bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Ceritanya begini, teman-teman. Pertama saya dulu yang nanya, kalau ente Yung Yung, saya bilang, kenapa tidak meyakini Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Jadi jawaban si Yung Yung begini, teman-teman. Karena apa kalender, katanya, dari Januari sampai Desember, katanya, itu kan disebut tahun Masehi, kata si Yung Yung. Sedangkan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Menurut saya, kata si Yung Yung, berarti ini tahun kalender ini atau tanggal kalender bukan istilahnya Masehi atau bukan tahun Masehi seperti Januari sampai Desember. Kenapa? Bukan Masehi. Kan Masehi itu asal kata dari kata Al-Masihu. Masihun, Mesiah, Masehi. Jadi Isa Al-Masehi, Al-Masih maksudnya. Nah, itu bukan. Sebab kenapa? Yesus lahir katanya sebelum adanya tahun Masehi. Kok tiba-tiba lahir pada tanggal 25 Desember? Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Yesus belum ada, katanya. Nah, di situ Yung Yung itu menjelaskannya. Tetapi yang namanya Kentan, dia kaku juga, bingung menjelaskannya. Mungkin dalam hatinya iya juga ya. Sebab apa? Berarti bukan tahun Masehi kalender itu. Atau ada istilahnya yang namanya Al-Masih yang lain selain Yesus. Sebab apa? Kalau itu Masehi itu tahunnya Yesus, harusnya kan kata si Yung Yung 1 Januari lahirnya. Kok tiba-tiba bulan Desember? Nah, jangankan Januari, kata si Yung Yung, tanggal 24 Desember juga belum ada. Bagaimana mungkin, katanya, ini kalender tahun Masehi? Jadi kan saya juga bingung, saya juga tahunya itu dari si Yung Yung. Iya juga ya, saya bilang. Kok tiba-tiba lahir pada tanggal 25 Desember? Berarti Januari sampai November belum ada Yesus. Nah, ini yang bingung nih. Si Kentan maksudnya. Terkecuali
jawaban secara asumsi atau akalan bisa jadi mereka. Jadi kan seharusnya memang benar. 1 Januari aturan lahir, jangan 25 Desember. Masa tiba-tiba tahun istilahnya bulan 12, bagaimana kalau tidak bulan 1? Kan tidak mungkin ada 12 kalau tidak 1 dulu. Nah, berarti Januari itu sampai November Yesus belum ada. Lantas istilahnya tahun siapa? Gitu kan. Nah, akhirnya saya buka buku-buku sejarah. Ini dengan singkat. Bahkan ada salah seorang teman saya juga yang berbicara begini. Allahnya yang disembah oleh umat Kristen katanya. Dengan Allah, kan mereka nyebutnya Allah. Dengan Allah yang disembah oleh orang Islam itu katanya beda. Jadi Allah yang disembah oleh kami, kata teman saya nih, yang bukan si Yung dan bukan si Kentan yang lainnya. Jadi tidak sama dengan Allah yang disembah oleh orang Muslim. Kemudian saya jawab, kalau Allah yang disembah oleh umat Kristen dan Allah yang disembah oleh umat Muslim itu berbeda, maka tidak mungkin kita hidup di dunia yang sama. Pasti hidup di dunia yang berbeda, karena Allahnya juga berbeda. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Jadi memang, terima kasih. Memang saya juga menjelaskan kepada teman-teman saya, memang jelas saya akui Allahnya umat Kristen dan Allahnya umat Muslim, saya bilang memang berbeda. Karena apa? Kalau orang Muslim nih, Allah yang disembah oleh orang Muslim yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Tauhid, Maha Esa, pencipta alam semesta. Sedangkan Allah yang disembah oleh umat Kristen itu adalah bersumber dari masyarakat Yunani. Jadi masyarakat Yunani itu menyebut Allah yaitu Theos, dalam arti dewa. Jadi mereka itu menyebut kepada dewa itu adalah Allah. Jadi yang lahir tanggal 25 Desember itu bukan Yesus maksud Yunani, tetapi adalah dewa. Gitu yang dimaksud. Jadi tanggal 25 Desember adalah kelahiran dewa matahari. Itu yang dimaksud. Kemudian karena ada orang Bani Israel saat itu mengirimkan Injil ke Athena, ke Yunani, maka disitulah di Athena itu mengalami kehancuran Injil. Maka dimusyawarahkan istilahnya Yesus yang lahir tanggal 25 Desember akhirnya Yesus anak Allah, putra Allah, maksudnya putra dewa. Memang benar bisa masuk akal kalau kata orang Yunani tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran dewa matahari. Memang pantas yang didewakan oleh mereka. Karena apa? Munculnya setelah tidak ada Yesus, setelah tidak ada Isa Al-Masih. Jadi dari Januari sampai Desember, dewa matahari yang lahir itu sudah ada. Ini perlu dipahami. Nah, kita baca. Bahkan ada di Athena yang bernama Argilis, seorang pemuda yang sakti mandraguna di kota Athena di Yunani. Ini singkat saja ya. Jadi sejarahnya begini. Pada waktu kecilnya
Argilis itu dicelup-celupkan oleh ibunya ke dalam air yang sedang mendidih. Istilahnya kepalanya di bawah, dipegang kakinya, celup, celup. Nah, yang kakinya dari mata kaki, dua kaki itu sampai ke telapak kaki, sampai ke jari-jarinya itu tidak kena air panas, tidak dicelup-celupkan. Nah, kemudian istilahnya kalau zaman sekarang mah digebugin, dipukul, ditembak dan lain sebagainya, sakti Argilis itu. Tetapi ada yang tahu bagaimana supaya mati nih istilahnya. Nah, akhirnya yang dilempar itu kaki yang tidak dicelupkan oleh ibunya ke air. Jadi mungkin istilahnya ini kakinya mungkin dicelup-celupkan, jadi dipegang begini. Jadi kakinya, telapak kakinya kan tidak kecelup-celupkan. Nah, itu ada yang tahu. Akhirnya mati. Dilempar kakinya, nah, Argilis. Tapi kalau dari mata kaki ke atas, dia tidak mati-mati, sakti. Maka Argilis tersebut setelah dewasa menjadi seorang panglima perang di Athena. Nah, kemudian Argilis digelari anak dewa tertinggi di Athena, yang disebut Allah oleh masyarakat Yunani itu adalah dewa tertinggi. Jadi istilahnya Argilis anak dewa tertinggi, gitu yang maksudnya. Jadi ternyata yang lahir pada tanggal 25 Desember bukan Yesus, tetapi adalah dewa matahari, dewa tertinggi. Itu menurut masyarakat Yunani. Dewa tertinggi itu dianggap sebagai Bapa atau Tuhan Bapa oleh masyarakat Yunani. Jadi anak dewa tertinggi disebut putra atau disebut Tuhan Putra, anak Allah yang disebut Theos. Nah, menurut masyarakat Athena. Jadi roh Allah atau Allah rohnya turun ke bumi dunia, menjelma menjadi manusia, yaitu dewa tertinggi. Nah, ini sejarahnya begitu teman-teman. Jadi memang wajar, soalnya yang diimani oleh orang Athena itu dewa tertinggi, istilah lahir ke dunia, menjelma menjadi manusia, menurut mereka sudah ada tahun Masehi, Januari sudah ada. Sedangkan Yesus lahir sebelum tahun Masehi, jadi di ujung tahun Purbakala lah istilahnya. Bahkan jaraknya 1 tahun setelah lahir Nabi Yahya, maka lahir Yesus, Isa Al-Masih. Jadi jaraknya 1 tahun. Mereka ini sama-sama di ujung tahun Purbakala. Tetapi wafatnya dua-duanya, Yahya dan Yesus, yaitu setelah ada tahun Masehi. Begitu yang dimaksud. Bahkan menurut keterangan, setelah 8 hari dari lahir Yesus baru diberi nama, yaitu Isa Al-Masih. Disitulah ada tahun Masehi, atau misalkan bulan tahun Masehi, gitu yang dimaksud. Tetapi lahir sebelum adanya tahun Masehi, bagaimana mau ada tahun Masehinya? Nabi Isa-nya juga, Yesusnya belum lahir, kok tidak mungkin ada tahun Masehi? Dan juga tidak mungkin tiba-tiba lahir tanggal 25 Desember. Januari pun belum ada. Kok tiba-tiba Desember sudah ada pada saat Yesus lahir? Coba kita pikir teman-teman. Nah, itu saja teman-teman ya. Jadi ternyata memang benar kata teman saya yang Kristen, Allah yang disembah oleh umat Kristen dan Allah yang disembah oleh umat Muslim itu adalah Allah yang berbeda, katanya begitu. Memang saya bilang benar, karena Allah yang disembah oleh kalian itu adalah dewa matahari. Karena orang Yunani itu, orang Athena, menyebut Allah itu bukan kepada Allah Maha Tauhid, bukan kepada Allah yang Maha Esa, bukan kepada Allah Tuhan semesta alam, tetapi adalah yang disebut Allah oleh
orang Yunani itu oleh masyarakat Athena adalah dewa tertinggi, disebut Allah oleh mereka. Paham teman-teman ya? Ternyata yang disebut Allah oleh masyarakat Yunani atau Athena adalah dewa tertinggi atau dewa matahari. Mungkin itu saja sementara teman-teman ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.